Selamat sahabat, kami ucapkan pada saudara-saudara sekalian yang telah masuk ke dalam Zoom Roh Nubuat ini, di mana pada sahabat ini kita akan mulai lagi untuk membahas tentang Wahyu 10, yaitu kitab terbuka. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, kami mengucapkan terima kasih Tuhan atas pimpinan Tuhan kami, sehingga pada siang hari ini Tuhan, pada hari Sabat yang suci ini, kami dapat berkesempatan kembali untuk mempelajari firman-Mu. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dengan demikian firman yang akan kami pelajari akan dapat kami mengerti, dan semua itu akan mempersiapkan kami semua untuk menantikan kedatangan Yesus yang dua kali. Tuhan, kami serahkan pertemuan kami pada sore ini di atas tangan Tuhan, Tuhan akan memimpin kami, dan demikian pertemuan ini akan mengangkat koron kami. Terima kasih Tuhan telah mendengar dan biar doa kami ini sempurnakanlah kami Tuhan, di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, jadi pembahasan kita pada sore hari ini, yaitu Wahyu 10 tentang kitab terbuka, di mana perikopnya adalah kitab terbuka. Tapi kita baru akan membahas pendahuluan dari kitab Wahyu pasal 10. Sebelumnya, sahabat yang lalu, kita sudah membahas tentang kitab Daniel. Ya, jadi di dalam pendahuluan kitab Wahyu, kita kembali mengulang dulu apa yang telah kita pelajari. Berapa banyak buku yang ditemukan dalam kitab Daniel? Jadi kitab Daniel ini ada hubungannya dengan kitab Wahyu pasal 10, dan kitab Daniel kita sudah membahasnya. Untuk itu kita akan sedikit mengulang kembali apa yang telah kita bahas di dalam kitab Daniel. Di kitab Daniel di sini ada 2 buku, ya. Demikian juga ada 3 tahapan dalam penghakiman. Pertama, tahap pertama penyelidikan itu terjadi di surga. Tahap kedua itu adalah vonis atau keputusan, itu juga terjadi di surga. Dan tahap ketiga yaitu eksekusi hukuman atau penerapan hukuman, itu adalah kedatangan Yesus kedua kali. Itu terjadi di dunia. Buku yang dimeteraikan kitab Daniel adalah yang berhubungan dengan penghakiman. Kitab Daniel yang dimeteraikan adalah nubuatan 2300 petang dan pagi, dan utamanya adalah kitab Daniel pasal 8 hingga pasal 12. Jadi yang kita bahas, yang sudah kita bahas itu adalah tentang kitab Daniel pasal 8 hingga pasal 12. Dan yang menjadi tema utama dari kitab Daniel pasal 8 hingga pasal 12 adalah nubuatan 2300 petang dan pagi dan waktu dimulainya penghakiman. Buku kecil yang dimeteraikan hingga akhir zaman bukanlah kitab Daniel secara keseluruhan. Ada 4 alasan untuk menjelaskan hal tersebut. Pertama, 2 bahasa yang berbeda. Jadi di dalam kitab Daniel itu ada 2 bahasa yang berbeda, di mana kitab Daniel 1-7 ditulis dalam bahasa Aramaik, dan kitab Daniel 8-12 ditulis dalam bahasa Ibrani. Kedua, banyak dari isi kitab Daniel dapat dipahami sebelum akhir zaman. Ketiga, Ellen G. White menjelaskan bahwa buku kecil itu merupakan bagian atau porsi dari kitab Daniel yang berkaitan dengan penghakiman di akhir zaman. Dan keempat, kita sudah mempelajari bukti-bukti internal dari kitab Daniel pasal 8 hingga pasal 12. Kitab Daniel pasal 8. Dimulainya masa penghakiman, yaitu pada akhir masa nubuatan 2300 petang dan pagi. Jadi pemikiran utama dari kitab Daniel pasal 8 adalah nubuatan 2300 petang dan pagi dan permulaan masa penghakiman.
kitab Daniel pasal 8 tidak memberikan waktu permulaan nubuatan 2300 petang dan pagi. Kita menemukan waktunya dalam kitab Daniel pasal 9. Jadi permulaan nubuatan 2300 petang dan pagi kita menemukan waktunya dalam kitab Daniel pasal 9. Kitab Daniel pasal 9 memiliki waktu awal nubuatan. Jadi kita tahu kapan berakhirnya nubuatan 2300 petang dan pagi. Karena kitab Daniel mengatakan 2300 petang dan pagi, tetapi kalau tidak ada titik awalnya, kita tidak bisa tahu kapan berakhirnya. Jadi kitab Daniel pasal 9 dihubungkan dengan kitab Daniel pasal 8 dan nubuatan 2300 petang dan pagi, sehingga memberi kita waktu dimulainya nubuatan 2300 petang dan pagi. Kitab Daniel pasal 10. Terjadi peperangan Gabriel dan pemimpin kerajaan Persia. Siapakah pemimpin kerajaan Persia ini? Setan adalah pemimpin kerajaan Persia. Jadi yang di belakang raja dari pemimpin kerajaan Persia adalah setan. Apa yang setan usahakan dalam pemikiran pemimpin kerajaan Persia? Dia berkata, jangan membela orang-orang Yahudi. Kita tahu semuanya orang-orang Yahudi pada waktu itu dibuang ke Babel, tapi setelah Babel jatuh, mereka dikuasai oleh Medio Persia. Sehingga dalam hal ini sekarang yang menguasai orang-orang Yahudi adalah orang-orang Medio Persia. Jadi jangan membela orang-orang Yahudi, jangan biarkan mereka kembali, jangan beri dekret buat mereka kembali. Apakah orang-orang Yahudi harus pulang agar nubuatan 2300 petang dan pagi bisa mulai digenapi? Sungguh pasti. Dan apakah setan mengetahuinya? Tentu saja setan mengetahui bahwa orang-orang Yahudi harus pulang ke Yerusalem. Di pihak lain, Gabriel ada di sana, mencoba membujuk pikiran pemimpin kerajaan Persia. Belalah orang-orang Yahudi, biar mereka pulang. Berikan dekret. Jadi itulah peperangan yang terjadi dalam kitab Daniel pasal 10. Kitab Daniel pasal 10 terhubung dengan tema utama, yaitu nubuatan 2300 petang dan pagi. Karena sebuah dekret harus dikeluarkan agar nubuatan 2300 petang dan pagi bisa dimulai, dan untuk hal itu orang-orang Yahudi harus kembali ke negerinya, yaitu ke Yerusalem. Jadi fokusnya sekali lagi adalah nubuatan 2300 petang dan pagi. Sekarang kita lihat kitab Daniel pasal 10 ayat 12 sampai 13, lalu kita loncat ke ayat 20. Daniel 10 ayat 12 sampai 13 dan 20. Ayat 12. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut, Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Ayat 13, pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Jadi di sini kita lihat, dikatakan pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Jadi mereka menentang Jibril pada hal ini.
Tetapi kemudian Mikael, yaitu Yesus sendiri, pemimpin yang terkemuka, datang menolong aku. Ayat 20, lalu katanya, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia. Dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Jadi itulah yang dikatakan Jibril kepada Daniel. Sekarang kitab Daniel pasal 11. Kita lihat dalam kitab Daniel pasal 8, malaikat Gabriel harus menunda menjelaskan. Ketika dia tiba di nubuatan 2300 petang dan pagi, pada bagian akhir dari nubuatan 2300 petang dan pagi, Gabriel berkata, Daniel, engkau sakit, sehingga aku tidak akan menjelaskan artinya. Jadi, di manakah dia menyelesaikan penjelasannya? Dia menyelesaikan penjelasannya dalam kitab Daniel pasal 11. Jadi, kenapa di Daniel pasal 8, Gabriel tidak melanjutkan menjelaskan kepada Daniel, karena Daniel sakit. Sehingga Gabriel kembali menjelaskan itu pada kitab Daniel pasal 11. Kitab Daniel pasal 11 sama seperti ketika dia mulai dalam kitab Daniel pasal 8. Dia mulai dengan Persia, dilanjutkan dengan Yunani, dilanjutkan dengan raja pertama Yunani, dilanjutkan dengan pemisahan 4 bagian Yunani, dilanjutkan dengan Roma kafir, lalu dilanjutkan dengan Roma keagamaan selama 1260 tahun. Dilanjutkan lewat dari semua itu hingga ke luka parah yang membawa maut. Kemudian dilanjutkan dengan Raja Utara yang memulihkan kekuasaannya setelah luka parah yang membawa maut. Jadi kita sudah bahas ini, Raja Utara itu siapa? Yang memulihkan kekuasaannya setelah luka parah yang membawa maut. Lalu dilanjutkan dengan masa kepicikan, dilanjutkan dengan penutupan pintu kasihan dengan berdirinya Mikael. Jadi di situ di Daniel pasal 11 dilanjutkan terus ke Daniel pasal 12, yaitu dengan penutupan pintu kasihan dengan berdirinya Mikael. Dan akhirnya dia membawa kita kepada kebangkitan istimewa dan pendirian kerajaan Kristus yang kekal. Itulah Daniel pasal 11. Jadi isi kitab Daniel pasal 11, kitab Daniel pasal 11 semata-mata melengkapi penglihatan dalam kitab Daniel pasal 8, tetapi dengan menambahkan detailnya. Jadi kitab Daniel pasal 11 berhubungan dengan kitab Daniel pasal 8. Kitab Daniel pasal 8 hingga pasal 12 memiliki tema utama, dan tema utamanya adalah nubuatan 2300 petang dan pagi dan permulaan masa penghakiman. Untuk lebih mendalami, maka kita harus membaca Alkitab dan membaca kutipan-kutipan Ellen G. White. Pelajari ayat-ayat Alkitab bagi diri kita sendiri. Semakin kita rajin, semakin kita mengenali bahwa kita berada di gereja yang benar. Ini adalah gereja yang sisa. Jadi kita ini ada di gereja yang sisa. Karena gereja yang sisa menjelaskan nubuatan dalam cara seperti yang Allah kehendaki nubuatan itu untuk diajarkan. Sekarang alasan kelima. Jadi alasan pertama sampai keempat kita sudah jelaskan. Sekarang alasan kelima. Alasan kelima, mengapa kita tahu buku kecil itu adalah bagian dari kitab Daniel yang berhubungan dengan masa nubuatan 2300 petang dan pagi dan permulaan masa penghakiman. Kita akan memulai mempelajari nubuatan dari kitab Wahyu pasal 10 yang merupakan nubuatan paralel
dari kitab Daniel pasal 8 hingga pasal 12. Jadi nubuatan dari kitab Wahyu pasal 10 itu adalah nubuatan paralel dari kitab Daniel pasal 8 hingga pasal 12. Tidak ada pasal di dalam seluruh Alkitab yang lebih jelas menerangkan tentang pertama, identitas, kedua, asal mula pekabaran, dan ketiga, misi dan nasib dari gereja Masai Advent hari ke-7 selain kitab Wahyu pasal 10. Ya, itulah yang akan kita bahas ini. Identitas, asal mula pekabaran, dan misi dan nasib dari gereja Masai Advent hari ke-7. Ini merupakan pasal yang sangat penting dan kritis. Pasal ini, yaitu dari pasal 10, tidak banyak dibahas dalam penginjilan kita sekarang ini. Dalam penginjilan, kita jarang membicarakan sejarah gereja kita lagi. Tetapi dengan mempelajari pasal ini, kita akan menguatkan orang-orang yang berada dalam gereja yang sisa. Dan mereka akan tahu telah berada di tempat yang benar, karena mereka tinggal di tempat yang telah dinubuatkan Alkitab. Ada 3 pertanyaan filosofis yang biasa ditanyakan. Dari manakah kita berasal? Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita ada di sini? Dan yang ketiga, dan apakah yang akan menjadi nasib kita? Ini ada 3 pertanyaan filosofis Yunani. Ya. Dari mana kita berasal? Mengapa kita ada di sini? Dan apakah yang akan menjadi nasib kita? Kalau kita tidak mengenal asal mula kita atau asal usul kita, kita tidak akan menyadari sesuatu hal yang begitu besar telah menjadi anggota gereja Masai Advent hari ke-7. Dan kita akan gagal untuk menyadari apa pekabaran dan misinya. Jika kita tidak tahu asal mulanya, kita tidak tahu mengapa kita ada. Itulah hal mendasar yang harus kita ketahui. Kita tidak akan memiliki rasa kebanggaan istimewa dalam menjadi anggota gereja manapun selain gereja yang sisa. Dan tentu kita mengetahui bahwa ada beberapa cerdik pandai di dalam gereja, yaitu orang-orang yang berpendidikan sangat tinggi, merasa malu terhadap asal mula gereja kita. Mereka mengambil kesimpulan para pendahulu mereka adalah kelompok orang-orang yang tidak berpendidikan, yang tidak memiliki pendidikan lebih lanjut, sehingga mereka sangat kekurangan dalam teologi mereka. Seperti para pemimpin Sanhedrin Yahudi, di mana mereka menganggap Petrus dan Yohanes kan dia hanya seorang nelayan. Demikian juga mereka menganggap para pionir gereja Masai Advent 7 sebagai tidak berpendidikan dan tidak terlatih. Beberapa penerbitan yang bersifat liberal seperti Spektrum dan Adventist Today ini diterbitkan oleh orang awam dan sangat bersifat liberal, dengan sangat segera menghapus dari sejarah gereja kita perihal bait suci tahun 1844 dan kekecewaan besar. Mereka menghendaki gereja Masai Advent hari ke-7 agar sama seperti gereja-gereja lainnya. Mungkin dengan sedikit percikan doktrin yang menjadi ciri khusus orang-orang Advent seperti hari Sabat. Dan ini merupakan tragedi besar. Sebab jika kita tidak mengetahui nubuatan yang telah membuat kita menjadi umat seperti sekarang ini, kita akan tiba kepada sekedar kesimpulan bahwa gereja Masai Advent hari ke-7 adalah salah satu dari sekian banyak denominasi gereja. Itulah yang ada di pikiran kita. Kalau kita tidak tahu siapa kita, siapa gereja Masai Advent hari ke-7, kita menganggap kita denominasi gereja yang benar, mereka gereja yang tidak benar. Itulah mungkin
ada dalam pikiran kita. Tetapi sebetulnya tidak seperti itu. Harus ada kebanggaan dalam diri kita. Untuk itu kita akan bahas sebentar pergerakan kekristenan dari zaman rasul-rasul sampai akhir zaman. Sebelum kita membahas kitab Wahyu pasal 10. Jadi kita akan membahas sedikit pergerakan kekristenan dari zaman rasul-rasul sampai akhir zaman. Dengan kita mengetahui pergerakan kekristenan dari zaman rasul-rasul sampai akhir zaman, maka kita akan mengetahui rencana Tuhan untuk mengembalikan firman Tuhan yang benar, yang sesuai dengan Alkitab. Dan kitab Wahyu pasal 10 adalah nubuatan untuk pergerakan terakhir pada akhir zaman. Dalam kitab Wahyu pasal 6, kita sudah pernah membahas ini sampai berapa seri, ini tentang meterai. Tuhan telah mengungkapkan sejarah kekristenan dengan jelas daripada di tempat lain. Kitab Wahyu pasal 6, Tuhan mengungkapkan sejarah kekristenan dari abad pertama, yaitu pada zaman Kristus, sampai abad 21, di mana kita sekarang berada. Itu ada di dalam kitab Wahyu pasal 6. Dan kita sudah menjelaskan tentang 7 meterai. Kita akan sedikit bahas nanti. Dan Tuhan mengungkapkan bagaimana kekristenan akan dimulai sebagai satu gerakan, satu tubuh, dan kemudian akan pecah menjadi berbagai denominasi. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana Tuhan mengungkapkan bagaimana kekristenan akan dimulai sebagai satu gerakan, satu tubuh, kemudian menjadi berbagai denominasi. Tahun 2007, saya lihat di Google ada 39.000 denominasi. Mungkin sekarang bisa 45.000 denominasi, ya kan? Padahal kalau kita lihat Tuhannya sama, Yesusnya sama, Alkitabnya sama, tapi denominasinya banyak. Kenapa itu? Kita akan lihat nanti. Ya. Padahal Tuhannya sama, Alkitabnya sama, Yesusnya sama, tetapi banyak denominasi, banyak gereja. Sekarang katanya ada 45.000. Kemarin waktu KPA, pendeta berbicara di KPA Saudara Prof, ada 45.000 denominasi di dunia ini. Mengapa? Dia menjelaskan mengapa denominasi itu akan muncul, dan ini adalah salah satu nubuatan yang paling menarik di kitab Wahyu, yaitu kitab Wahyu pasal 6. Kitab Wahyu pasal 6, kita memiliki 4 penunggang kuda. Kita akan bahas ini. Sudah kita pernah bahas ini. Waktu meterai pertama, meterai kedua, meterai ketiga, dan meterai keempat. Kita sudah bahas cukup panjang. Tapi saya hanya akan ringkaskan tentang 4 penunggang kuda ini. Dan 4 penunggang kuda dalam kitab Wahyu pasal 6 mewakili 4 zaman berturut-turut dalam sejarah gereja. Kitab Wahyu pasal 6 adalah tentang 7 meterai. Dan meterai menyatakan kondisi luar yang mempengaruhi gereja. Dan yang memberikan nubuatan dalam kitab Wahyu pasal 6 dan yang membuka meterai nubuat ini adalah Yesus Kristus sendiri. Sekarang, pertama, meterai pertama, kuda putih, tahun 31 Masehi sampai tahun 100 Masehi. Ini adalah iman yang murni. Kita baca Wahyu 6 ayat 1 sampai dengan 2. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari ke-4 makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Di sini dikatakan anak domba adalah Yesus. Jadi Yesus memberi kita sejarah dari kekristenan. Ya. Ayat 2 sekarang. Dan aku melihat sesungguhnya
ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ingat sebelumnya hanya dalam kalimat terakhir dikatakan suara bagaikan bunyi guru dan berkata, mari. Ini adalah sesuatu yang Tuhan ingin kita memahami hari ini. Jadi ketika Yesus membuka meterai ini, dia menunjukkan sejarah secara bertahap. Periode pertama diwakili oleh seekor kuda putih. Putih adalah lambang kemurnian, dan orang yang menunggang kuda itu mengenakan mahkota adalah Yesus sendiri. Dia pergi menaklukkan dan menaklukkan. Periode pertama dari gereja Kristen digambarkan sebagai penunggang kuda putih yang menang dan menaklukkan semua kekuatan jahat. Dan itulah yang digambarkan oleh kuda putih. Dan kuda putih itu melambangkan iman yang kuat dan murni. Dalam Perjanjian Baru, kebenaran Tuhan menang dari tahun 31 Masehi, yaitu setelah kematian Yesus, hingga tahun 100 Masehi, di mana para murid mengkhotbahkan kebenaran firman Tuhan dengan kuat melalui kuasa Roh Kudus. Seorang penulis Romawi menulis sebagai berikut. Kalian orang Kristen ada di mana-mana. Kalian berada di tentara kami, di angkatan laut kami, kalian berada di pasar dan toko-toko, kalian berada di senat dan universitas kami. Kalian ada di mana-mana. Itulah penulis dari Romawi menuliskan tentang orang-orang Kristen pada waktu itu. Jadi orang-orang Kristen pada waktu itu sudah ada di mana-mana. Jadi gereja Perjanjian Baru tumbuh sangat cepat. Tidak ada yang bisa menghentikan kemajuan kekristenan di abad pertama. Seperti kuda putih yang menang, kuda putih ini menaklukkan dan mendorong dan bergerak maju. Dan gereja Kristen berlari melintasi langit. Kekuatan Injil tidak dapat dihentikan pada periode ini. Ketika manusia tidak mengkompromikan kebenaran dalam hidup mereka sendiri, gereja memiliki kekuatan sangat besar. Tuhan tidak dapat memaksakan manusia untuk tidak mengkompromikan kebenaran. Saya ulangi, Tuhan tidak dapat memaksakan manusia untuk tidak mengkompromikan kebenaran. Tetapi manusia telah memilih untuk tidak mengkompromikan kebenaran. Itulah pada waktu kuda putih. Gereja Perjanjian Baru yang kuat dipersenjatai dengan kebenaran Tuhan dan dipenuhi dengan Roh Kudus membuat dampak di kerajaan Romawi. Ketika manusia tidak mengkompromikan kebenaran dalam hidup mereka sendiri, gereja memiliki kekuatan sangat besar. Jadi kuda putih melambangkan iman yang murni. Periode ini adalah dari tahun 31 Masehi sampai tahun 100 Masehi setelah Yesus naik ke surga. Sekarang kedua, meterai kedua, kuda merah. Tahun 100 Masehi sampai dengan 313 Masehi. Ini adalah iman yang berlumuran darah. Wahyu 6 ayat 30. Wahyu 6 ayat 3 dan 4. Saya akan baca. Ayat 3. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Ayat 4. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Jadi setan melihat bahwa dia
tidak dapat menghentikan kemenangan gereja. Ini yang dilambangkan oleh kuda putih yang berlari kencang. Pekabaran kemenangan Injil ada di mana-mana, sehingga setan harus melakukan sesuatu, sehingga setan memulai era penganiayaan berdarah. Yang setan pengaruhi adalah pemimpin politik yang kejam untuk menganiaya orang Kristen pada waktu itu. Sehingga kuda merah melambangkan iman berdarah. Orang-orang Kristen dimasukkan ke Kolosium dan diadu dengan singa. Orang Kristen dianiaya. Kita melihat kuda putih mewakili kebenaran murni yang kuat dari tahun 31 Masehi hingga tahun 100 Masehi. Kuda merah di meterai kedua mewakili iman yang berlumuran darah dari tahun 100 Masehi hingga tahun 313 Masehi. Jadi dari tahun 100 Masehi sampai dengan 313 Masehi, orang-orang Kristen dianiaya dengan sangat hebat. Ini mewakili iman yang berdarah. Jadi kita lihat pertama, meterai pertama, kuda putih tahun 31 Masehi sampai 100 Masehi, iman yang murni, ini adalah melambangkan kemenangan gereja. Tetapi kedua, meterai kedua, kuda merah dari tahun 100 sampai 313 Masehi, iman yang berlumuran darah melambangkan gereja yang dianiaya. Tetapi gereja terus bertumbuh meskipun setan menganiaya. Salah satu penulis Kristen awal menulis sebagai berikut. Ini merupakan pengakuan luar biasa dari kuasa Tuhan di gereja. Katanya, darah para martir adalah benih dari Injil. Semakin dianiaya, maka gereja semakin bertumbuh. Kita melihat orang-orang berdiri untuk mereka. Orang-orang beriman yang mati syahid dalam nama Yesus adalah saksi dan kesaksian bagi banyak orang lain. Gereja terus bertumbuh pada masa penganiayaan ini. Mereka mengatakan bahwa orang-orang itu pasti memiliki sesuatu sehingga rela mati. Jadi kuda merah melambangkan iman yang berdarah atau iman yang dianiaya. Ketiga sekarang, meterai ketiga, kuda hitam. Tahun 313 Masehi hingga tahun 538 Masehi. Iman yang berkompromi. Ayatnya di dalam Wahyu 6 ayat 5. Saya baca. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Jadi setelah penganiayaan setan menggunakan model yang berbeda karena strategi penganiayaan tidak bekerja dengan baik karena darah orang-orang Kristen menjadi benih gereja Kristen terus bertumbuh. Ya, jadi darah orang Kristen menjadi benih sehingga dengan demikian gereja Kristen terus bertumbuh. Justru dengan penganiayaan maka gereja itu bertumbuh terus. Maka strategi barunya dari setan, dia menggunakan sampai hari ini di gereja, di luar gereja, dalam hidup kita, setan mencoba untuk membawa kompromi. Ya, itulah di meterai ketiga, kuda hitam. Setan membawa kompromi. Ini adalah cara luar biasa yang setan lakukan, yaitu dengan membawa praktek kekafiran atau pagan ke dalam gereja. Sehingga kuda putih yang mewakili kemurnian iman, maka kuda hitam dalam kitab Wahyu mewakili kompromi. Sehingga kesalahan dan tradisi masuk ke dalam gereja. Jadi tradisi-tradisi yang ada di luar, yang biasa dilakukan oleh orang kafir, pagan, itu masuk ke dalam gereja. Kuda hitam
mewakili periode dalam sejarah gereja dari tahun 313 Masehi hingga tahun 538 Masehi. Iman yang berkompromi. Para pemimpin agama mengajarkan hal-hal yang menyimpang dengan melakukan kompromi dengan tradisi dan ajaran manusia, sehingga gereja menjadi besar dan memiliki kekuatan politik, tetapi lemah secara spiritual. Rasul Paulus prihatin tentang kompromi orang Kristen pada zamannya itu. Dalam Kisah Para Rasul, pasal 20 ayat 29 dan 30 dikatakan, saya baca Kisah Para Rasul 20 ayat 29 dan 30, aku tahu bahwa sudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu, mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Jadi serigala yang menyerang padang rumput yang indah, penuh dengan kawanan atau sekelompok domba. Serigala ini akan datang ke gereja dan mereka akan menghancurkan. Kita lihat ajaran manusia akan menggantikan ajaran Tuhan sendiri. Pada periode kuda hitam, para pemimpin agama mengajarkan hal-hal yang menyimpang dengan melakukan kompromi dengan tradisi dan ajaran manusia, sehingga gereja menjadi besar dan memiliki kekuatan politik, tetapi lemah secara spiritual. Tradisi dan ajaran manusia akan menggantikan firman Tuhan yang suci, yaitu Alkitab. Itu poin yang sangat penting bagi kita untuk diingat. Daniel pasal 8 ayat 12 dikatakan, kita baca Daniel 8 ayat 12, suatu kebaktian diadakan secara fasik, menggantikan korban sehari-hari. Kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya semuanya berhasil. Jadi di mana kebenaran akan dilemparkan? Ke bumi. Jadi kita lihat di periode kuda hitam selama 4 abad, dan pada abad kelima di dunia ini kebenaran akan dilemparkan ke bumi. Itu artinya kebenaran akan diletakkan di bawah tradisi manusia dan akan terungkap dalam sejarah gereja. Dengan kata lain, nubuat ini benar-benar terbukti. Dalam buku Perkembangan Doktrin Kristen, atau bahasa Inggrisnya Development of Christian Doctrine, halaman 372, buku yang sangat terkenal dalam sejarah Kristen, dikatakan, kami diberitahu oleh Eusebius bahwa Konstantin adalah Kaisar Roma, untuk merekomendasikan agama baru kepada orang-orang kafir untuk memindahkan ke dalamnya ornamen-ornamen luar yang biasa mereka pakai. Jadi yang Konstantin lakukan, dia adalah Kaisar Romawi, dan kita tahu semuanya dalam sejarah bahwa Konstantin dia menjadi orang Kristen, padahal dia seorang kaisar dari Romawi yang biasa dia mempunyai agama kafir tentang tradisi-tradisi penyembahan berhala, tapi dia menjadi orang kafir. Kenapa? Nanti kita lihat. Dia ingin untuk menyatukan semua kekaisaran di bawah kekuasaannya, termasuk orang-orang Kristen. Ya. Jadi untuk melakukan itu, dia ingin menyatukan kekuasaannya antara kafir dan orang Kristen menjadi satu. Memang salah satu yang dilakukannya, dia masuk Kristen. Dia merekomendasikan agama Kristen kepada orang-orang kafir, karena dia membutuhkan dukungan mereka untuk memperkuat kerajaannya, karena dia sedang memerangi suku-suku barbar yang menyerang. Jadi pada waktu itu, Roma diserang oleh suku barbar, jadi untuk memperkuat kerajaannya, maka Konstantin merekomendasikan agama Kristen kepada orang-orang kafir, karena dia membutuhkan dukungan mereka untuk memperkuat kerajaan
karena dia sedang memerangi suku barbar. Untuk itulah maka Konstantin dia menjadi Kristen. Dan bagaimana dia bisa melakukannya dengan baik? Konstantin merekomendasikan untuk memindahkan ornamen-ornamen kekafiran dan ajaran-ajaran manusia ke dalam gereja. Keselamatan melalui Yesus Kristus digantikan oleh persyaratan gereja, dan itu adalah ide manusia. Seharusnya keselamatan itu hanya ada dalam Yesus. Ini dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itulah seharusnya. Jadi kasih karunia itu adalah keselamatan itu adalah oleh kasih karunia, bukan karena hasil usahamu. Ya, ini seperti khotbahnya Pak Nenggulan tadi pagi. Jadi kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman, bukan dari usaha kita sendiri. Itu adalah pemberian Tuhan. Tidak ada yang harus membanggakan keselamatan yang diberikan di dalam dan dari diri sendiri. Karena itu hadiah Tuhan, bukan dari usaha diri kita sendiri. Jadi selama periode kompromi ini, kita sedang membicarakan fase khusus ini dalam era kekristenan. Iman sederhana diganti untuk pagan atau kafir tertentu. Dan gereja dianggap mengubah hukum Tuhan, termasuk penerimaan penyembahan berhala dan pengabaian hari Sabat yang suci, hari yang ke-7. Jadi selama zaman periode kompromi ini, hari matahari kafir menggantikan hari Sabat Alkitab. Dan banyak pemimpin Kristen mempromosikan hari Minggu, hari pertama dalam seminggu, untuk membuat kekristenan lebih enak dan lebih dapat diterima oleh orang-orang kafir atau pagan. Pada waktu itu yang beribadah pada hari pertama minggu itu atau hari Minggu yang terhormat, hari matahari. Jadi sejarah Kristen mengungkapkan ini. Kita dapat pergi ke perpustakaan manapun dan kita dapat mencari fakta-fakta ini tentang perubahan dari hari Sabat ke hari Minggu. Itu terjadi pada abad di sini, pada waktu iman yang berkompromi ini. Dari buku Sejarah Gereja Timur, History of the Eastern Church, halaman 184 dikatakan, ini bahasa Inggrisnya, saya langsung baca yang bahasa Indonesianya saja. Ya kan? Ingatan nama kepercayaan kafir lama akan mati sendiri. Untuk hari Minggu adalah hari yang besar, merujuk pada penyatuan kepercayaan kafir dan Kristen yang dengannya hari pertama dalam minggu direkomendasikan oleh Konstantin, kaisar dari Kekaisaran Romawi, untuk rakyatnya yang mempunyai kepercayaan kafir dan Kristen sebagai hari matahari yang terhormat. Jadi kita mengerti strategi utama setan adalah untuk mempengaruhi para pemimpin gereja yang kuat untuk bersatu dengan para pemimpin negara yang kuat dalam periode kuda hitam. Dan mereka berkompromi. Itulah yang dilakukan politisi. Kaisar Romawi, yaitu Konstantin, yang mempunyai kepercayaan kafir, menyembah matahari, bersatu dengan gereja Roma dalam upaya untuk menyatukan seluruh kerajaannya. Kita lihat hari Minggu adalah alat persatuan dalam katekismus doktrinal. Doctrinal Catechism, halaman 174, edisi Amerika, edisi ketiga, oleh Stephen Kennan, seorang penulis Katolik, katekismus yang ditulis dalam bentuk pertanyaan dan jawaban. Dikatakan demikian. Pertanyaan, apakah Anda memiliki cara lain untuk membuktikan bahwa gereja memiliki kuasa untuk melembagakan perayaan-perayaan ajaran? Jawab, dia tidak memiliki kuasa seperti itu. Dia tidak dapat melakukan apa yang semua penganut agama modern setuju dengannya. Dia tidak dapat menggantikan
pemeliharaan hari Minggu. Hari pertama dalam minggu itu dari pemeliharaan hari Sabtu, hari ke-7. Saya ulang, dia tidak dapat menggantikan pemeliharaan hari Minggu. Hari pertama dalam minggu itu dari pemeliharaan hari Sabtu, hari ke-7. Perubahan yang tidak ada otoritas dalam kitab suci. Itu pernyataan yang cukup mendalam dari seseorang yang menjelaskan katekismus. Kita lihat, ini adalah individu yang bernama Stephen Kinnan, membuat persoalan ini menjadi sangat jelas. Jadi pada abad-abad awal, di mana gereja dan negara bersatu, Sabat diubah oleh gereja pada waktu itu menjadi hari Minggu. Gereja berusaha untuk benar-benar mengubah hukum Tuhan. Dan kita telah membahas perintah keempat yang indah, itu dari 10 perintah Allah. Ingat hari Sabat untuk menguduskannya. Berusaha mengubah 10 perintah dalam campuran kekristenan dengan penyembahan berhala paganisme. Penyembahan hari Minggu lebih dapat diterima oleh orang-orang kafir pada waktu itu. Sehingga pada periode kuda hitam, gereja tumbuh besar, tetapi kehilangan kebenarannya atau kekuatan spiritualnya. Jadi kuda hitam melambangkan iman yang berkompromi. Sekarang keempat, meterai keempat, kuda hijau kuning, tahun 538 Masehi sampai dengan tahun 1798 Masehi, iman yang mati. Wahyu 6 ayat 7 sampai 8. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Ada penunggang kuda yang bernama Maut. Seekor kuda yang warnanya hijau kuning atau pucat ini melambangkan kematian. Dan apa yang dikatakan? Dan kekuasaan diberikan kepada mereka lebih dari seperempat bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan, dengan kematian, dan oleh binatang-binatang buas di bumi. Jadi selama periode meterai keempat, kuda hijau kuning atau kuda pucat ini yang dikenal sebagai zaman kegelapan, abad pertengahan sejarah dunia, dari tahun 538 Masehi sampai dengan 1798 Masehi, gereja tumbuh dan berkembang menjadi besar, tetapi terjadi penganiayaan terhadap orang Kristen yang berpegang pada Alkitab. Inilah pernyataan yang luar biasa dari kutipan yang terdapat dalam Church History Century kedua, chapter 2, section 7. Dikatakan, kekristenan menjadi agama yang mapan di kekaisaran Romawi dan menggantikan paganisme atau kekafiran. Kekristenan seperti yang ada di zaman kegelapan dapat disebut paganisme yang dibaptis. Mereka mengganti hari Sabat dengan hari Dewa Matahari, hari penyembahan pagan atau kafir, dan itu adalah paganisme yang dibaptis. Jadi kuda hijau kuning melambangkan iman yang mati. Inilah kalau kita lihat sejarahnya. Dari iman yang murni, begitu Yesus naik, mulai dari iman yang murni, iman yang berdarah, iman yang kompromi, dan akhirnya iman yang mati. Apakah Tuhan akan membiarkan itu semuanya? Kita lihat selanjutnya. Tetapi cahaya kebenaran akan bersinar kembali, sehingga Tuhan akan mengirim orang-orang pemberani yang akan setia pada firman Tuhan yang suci. Pertama, orang Waldensia. Mereka memulihkan kebenaran Alkitab. Moto mereka orang Waldensia adalah
Alkitab dan Alkitab saja. Artinya apa? Kita harus menuruti apa yang tertulis dalam Alkitab. Kita tidak mau menuruti tradisi-tradisi manusia. Itulah yang dikatakan orang Laodikia. Jadi dalam hal ini Tuhan mengirimkan orang-orang yang berani mengungkapkan kebenaran. Kita tidak boleh mengikuti tradisi-tradisi manusia, tapi kita harus mengikuti Alkitab dan Alkitab saja. Jadi di sini kita lihat Tuhan sedikit demi sedikit membuka kebenaran itu lagi. Pertama orang Laodikia. Hanya sayangnya dalam hal ini mereka tidak melanjutkan penyelidikannya. Mereka hanya sampai di situ. Dan mereka juga berkembang menjadi berkembang terus. Kedua, John Huss. Ya. Dia adalah seorang iman Katolik dan dia mulai mempelajari firman Tuhan, dan saat dia belajar, dia menyatakan ketaatan kepada Tuhan. Mutu John Huss adalah ketaatan kepada Tuhan. Jadi kalau Waldensia, dia harus mengikuti Alkitab, jangan mengikuti tradisi-tradisi, itulah yang dia lakukan. Kalau John Huss, kita harus taat kepada Tuhan, bukan taat kepada manusia. Itulah John Huss. Jadi kita lihat di sini, Tuhan mulai memberikan terang kecil kepada orang-orang yang berani untuk membuka sedikit demi sedikit kebenaran di dalam Alkitab. Ketiga, Martin Luther, seorang imam Katolik juga, percaya bahwa keselamatan diperoleh bukan oleh perbuatan kita, tetapi diperoleh karena apa yang telah Yesus lakukan di kayu salib untuk kita. Jadi keselamatan karena kasih karunia dari Yesus Kristus. Itulah yang disampaikan, yang diajarkan oleh Martin Luther. Karena dia melihat pada waktu itu, karena dia juga tahu apa yang dilakukan orang-orang, keselamatan kita bisa membeli dengan uang. Dan ada hal-hal ritual-ritual lain yang harus dilakukan. Tapi dikatakan oleh Martin Luther, keselamatan hanya oleh karena kasih karunia dari Yesus Kristus. Jadi inilah awal-awal setelah zaman kegelapan itu, muncul orang-orang yang dia memberikan kebenaran sedikit demi sedikit yang berasal dari Allah. Tetapi sayangnya mereka tidak membahas semuanya. Tapi itulah mungkin tujuan Tuhan, sedikit demi sedikit pekabaran itu dibuka, ya kan, untuk supaya bisa dipahami oleh orang-orang. Keempat, John Calvin. Tuhan membangkitkan yang lain, yaitu John Calvin dari Swiss, dari Swiss. John Calvin menekankan pentingnya disiplin Kristen dan pertumbuhan dalam kasih karunia. Para pengikutnya dikenal sebagai Presbyterian. Dan moto John Calvin adalah pertumbuhan rohani. Jadi rohani kita harus selalu bertumbuh terus. Itulah tadi yang disampaikan oleh Pak Nenggolan tadi. Kita harus bertumbuh terus, ya kan? Kita harus melakukan penyucian terus, bertumbuh rohani kita. Hanya yang stagnan saja, yang tetap saja. Kelima, gerakan Anabaptis. Ini adalah gerakan Anabaptis adalah menolak baptisan untuk anak bayi oleh orang tua mereka. Adalah untuk memahami kata-kata Kristus tentang baptisan, baptis dengan diselamkan. Dasarnya ini adalah Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergi, jadikan semua bangsa muridku dan baptiskan dia atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Lalu ajarlah dia. Bayi belum bisa diajar. Untuk itulah gerakan ini adalah gerakan seperti baptisan pada waktu Yesus dilakukan baptisan, yaitu dengan baptisan diselamatkan. Mereka tidak menyetujui tentang baptisan anak-anak, karena anak-anak apalagi bayi belum bisa diajar, ya kan? Jadi yang bisa dibaptis adalah orang dewasa, karena setelah baptis mereka harus diajar lagi.
Keenam, John Wesley melihat bahwa standar gereja sedang merosot. Mereka harus menjalani kehidupan yang benar dan suci oleh kasih karunia Tuhan. Pengikutnya disebut kaum Metodis. Kekudusan bukan melalui kekuatan kita, tetapi melalui hubungan kita dengan Yesus. Dengan demikian moto John Wesley ada hidup dalam kekudusan. Jadi hidup kita, tabiat kita harus suci. Itulah pertumbuhan rohani, kita harus suci. Tabiat kita harus sama dengan tabiat Yesus. Itulah yang diajarkan oleh John Wesley ini, kaum Metodis ini. Tetapi semua orang-orang tersebut, Waldensia, terus John Huss, Martin Luther, John Calvin, gerakan Anabaptis, John Wesley, mereka berhenti sampai di situ. Mereka tidak kembangkan lagi. Dan dari sini juga mulai timbul denominasi-dominasi. Karena apa? Karena mereka juga punya pengikut-pengikut. Pengikut itulah yang mengembangkan ajaran-ajaran mereka. Sehingga kenapa banyak denominasi? Karena ada gerakan-gerakan ini. Ya kan? Itulah awal denominasi yang banyak itu. Karena banyak gerak, banyak. Padahal semuanya ini kalau lihat apa yang diajarkan, semuanya benar, semuanya dari Alkitab semuanya. Ya kan? Tapi pengembangannya mereka tidak belum, baru sedikit yang mereka ketahui. Ketujuh, William Miller. Kita tahu William Miller, ya kan, dia seorang petani. Tuhan memanggilnya karena Tuhan memiliki pesan untuk berbicara melalui dia, untuk menyatakan kebenaran, kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena pada saat itu gereja sebagian besar telah mengabaikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Sehingga Tuhan membangkitkan gerakan baru yang disebut orang-orang Advent yang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Advent artinya menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Ya, itulah apa yang dikumandangkan oleh William Miller. Kita tahu William Miller, ya kan? Yesus akan datang ke dunia ini untuk menghakimi. Ternyata bukan itu yang datang, tapi Yesus masuk ke dalam bilik yang maha suci. Itulah yang terjadi kekecewaan itu. Itu yang ketujuh. Dan yang kedelapan, kita harus ingat ini. Karena kedelapan ini adalah nanti akan kita bahas di Wahyu pasal 10. Ada satu kebenaran Alkitabiah yang penting yang belum dipulihkan saat ini. Pada saat diajarkan oleh mereka. Kebenaran bahwa iman yang mengarah pada ketaatan pada 10 hukum Tuhan dan kebenaran khusus tentang hari Sabat, hari ke-7 sebagai simbol otoritas pencipta, yaitu Yesus. Sehingga Yesus akan membangkitkan pada akhir zaman, yaitu gerakan yang akan memulihkan kebenaran tentang 10 perintah Tuhan. Ya. Jadi akan ada gerakan lagi, dan sudah ada gerakan lagi. Itu yang akan kita bahas di dalam kitab Wahyu pasal 10 ini. Semua gerakan-gerakan itu adalah semuanya benar. Ya kan? Tuhan memimpin orang-orang yang berani, dan sedikit demi sedikit kebenaran itu diungkapkan kepada orang-orang, pada manusia. Jadi gerakan terakhir pada akhir zaman yang mengabarkan untuk kembali menuruti 10 hukum Allah dan menyembah Tuhan pada hari Sabat. Mereka juga orang-orang Advent, pengikut Miller, karena mereka sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi mereka juga orang-orang pengikut John Wesley, yaitu orang Metodis, karena mereka hidup dalam kekudusan. Tabiat kita harus seperti tabiat Yesus, ya kan? Tetapi mereka juga orang-orang Anabaptis, karena mereka mempercayai baptisan dengan diselamatkan. Itulah yang diajarkan di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Ya kan? Tetapi mereka juga orang-orang pengikut John Calvin, yaitu orang-orang Presbyterian, karena mereka adalah orang-orang yang menganut pertumbuhan rohani. Rohani kita harus bertumbuh menjadi lebih suci, lebih baik lagi dari waktu ke waktu setelah proses justification. Itulah proses sanctification itu.
pertumbuhan rohani khususnya. Dan mereka juga orang-orang pengikut Martin Luther, karena mereka juga percaya bahwa keselamatan hanya karena kasih karunia dari Yesus Kristus. Dan mereka juga orang-orang pengikut John Huss, karena mereka taat pada Tuhan daripada taat kepada manusia. Dan mereka juga orang-orang Waldensia, karena lebih mempercayai Alkitab daripada tradisi manusia. Itulah gerakan yang terakhir pada akhir zaman ini, yang dimulai tahun 1844 sampai Yesus datang nanti, sampai pintu kasihan ditutup, yang akan mengabarkan kembali supaya kita kembali menuruti 10 perintah Allah, hukum Allah, dan menyembah Tuhan pada hari Sabat. Itulah gerakan yang terakhir itu. Dari zaman kegelapan pada metre keempat atau kuda hijau kuning sampai dengan akhir zaman sebelum pintu kasihan ditutup, Tuhan telah menggerakkan orang-orang untuk mengabarkan supaya orang-orang kembali menuruti firman Tuhan yang suci dengan benar sedikit demi sedikit. Waldensia bukannya salah, tidak, memang diberikannya hanya seperti itu, pengetahuan mereka seperti itu, sampai John Huss, Martin Luther, dan seterusnya sampai sekarang ini. Kita yang ada gerakan yang terakhir sudah mengetahui di semuanya. Sekarang gerakan yang terakhir ini kita mengumandangkan tentang hukum Allah dan hari Sabat. Dan tujuan gerakan itu adalah untuk memulihkan kembali iman yang murni yang telah diajarkan Yesus kepada orang-orang seperti pada awal kekristenan atau pada metre pertama pada waktu kuda putih. Sehingga Tuhan memilih orang-orang yang berani untuk memulihkan kembali iman yang murni dan firman Tuhan yang sesuai dengan yang diajarkan Yesus dan tertulis di Alkitab sedikit demi sedikit yang telah hilang pada periode zaman kegelapan, yaitu pada tahun 538 Masehi sampai dengan tahun 1798 Masehi. Dimulai dari orang Waldensia untuk mengikuti Alkitab, bukan tradisi manusia, lalu John Huss untuk taat kepada Tuhan daripada taat kepada manusia, lalu Martin Luther yang mengatakan keselamatan hanya karena kasih karunia dari Yesus Kristus, lalu John Calvin yang mengatakan tentang pertumbuhan rohani, lalu Anabaptis yang mempercayai baptisan dengan diselamkan, lalu John Wesley yang mengatakan harus menjaga kekudusan, lalu William Miller yang memberitakan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan terakhir, ada gerakan pada akhir zaman yang mengabarkan untuk kembali ke 10 hukum Allah, menyembah Tuhan pada hari Sabat, hari ke-7, dan mengabarkan saat penghakiman telah tiba. Ini nanti yang akan kita bahas dari dalam kitab Wahyu pasal 10. Jadi kalau kita lihat, saya coba buat diagram ini di dalam Perjanjian Lama. Setelah penciptaan, di sini kalau kita lihat ada penciptaan. Terus mana yang ke atas, yang ke-2, itu adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Kita bisa baca di dalam Kejadian 3. Terus panah merah yang kedua, Yesus sebagai pencipta akan datang ke dunia. Itu bisa kita baca dalam Kejadian 3 ayat 15. Ya, jadi Yesus akan datang ke dunia, ya kan, untuk meremukkan kepala setan, kepala ular itu. Lalu untuk tujuan itu Yesus memilih orang, ya kan, supaya nanti dia bisa datang ke dunia ini. Siapa yang dipilih? Abraham. Kejadian 12. Terus panah merah yang ke bawah, Israel dipilih sebagai umat Tuhan. Israel adalah keturunan Abraham, ya kan? Dia dipilih sebagai umat Tuhan. Itu bisa kita baca dalam Keluaran 19 ayat 5 sampai dengan 6. Setelah dipilih, maka Israel diberikan 10 hukum Allah dan hukum yang lain termasuk hukum upacara bait suci. Ya. Jadi Israel, orang Israel
dipilih sebagai umat Tuhan. Setelah dipilih sebagai umat Tuhan, dia diberikan hukum Allah, 10 hukum Allah, supaya mereka tahu apa itu dosa. Jadi 10 hukum Allah menunjukkan apa itu dosa. Tetapi mereka juga diberikan tentang hukum upacara yang ada di dalam bait suci. Hukum upacara menunjukkan bagaimana untuk menyelesaikan masalah dosa. Itulah kasih karunia Yesus Kristus. Sudah dimulai dari awal, bukan pada waktu Yesus datang. Jadi orang Israel, umat Tuhan, diberikan hukum Allah supaya mereka tahu apa itu dosa. 10 hukum Allah menunjukkan apa itu dosa. Sehingga kalau orang berdosa, maka Tuhan juga memberikan mereka bait suci, hukum upacara, bagaimana cara menyelesaikan masalah dosa. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan kepada umat Tuhan pada waktu itu. Sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, mereka diberikan janji tentang berkat dan kutuk kepada Israel sebagai umat Tuhan sebelum masuk tanah Kanaan. Bisa kita baca dalam Ulangan 28, tetapi ternyata pada waktu Salomo ya murtad, ya kan, dia tidak menuruti firman Tuhan. Israel terpecah menjadi 2, 10 di utara, 2 di selatan, 10 hilang karena mereka murtad sama sekali. Mereka menyembah berhala, tidak menuruti perintah Allah, hilang. 2 suku di selatan masih dikasih kesempatan 70 minggu, ya kan, sampai Yesus datang. Itulah perjanjian lama itu. Dan kalau kita lihat di perjanjian baru, Yesus datang pertama kali, ya kan, dan dia melayani sampai tahun 31, ya kan. Disitulah Yesus disalib tahun 31, ya kan. Sebenarnya di pertengahan minggu itu tahun 30, ya 6 bulan lah, tapi lebih dari 31. Jadi pada waktu Yesus disalib, disitulah hukum upacara digenapi. Jadi hukum upacara untuk menyelesaikan masalah dosa di perjanjian lama digenapi di sini pada waktu Yesus disalib. Dan ternyata orang Yahudi mereka menolak dengan melempari Stefanus, sehingga orang Yahudi ditolak sebagai umat Tuhan. Orang Israel ditolak sebagai umat Tuhan tahun 34. Dan siapa umat Tuhan sekarang di perjanjian baru? Yang disebut umat Tuhan adalah mereka yang telah menerima Yesus. Dan disitulah dari tahun 31 sampai tahun 100 kuda putih, ya kan? Iman yang murni. Rasul-rasul Yesus dia bergerak, ya kan? Sehingga banyak yang bertobat. Tapi setelah itu tahun 100 sampai 313 kuda merah, imam yang berdarah, dilanjutkan lagi kuda hitam, tadi sudah kita bahas, imam yang kompromi, di mana Sabat menjadi minggu. Setelah itu 538 sampai 1798 kuda hijau kuning. Disinilah iman yang mati. Disitulah mulai timbul gerakan-gerakan, ya kan? Gerakan-gerakan dari orang-orang. Ya, jadi Allah menggerakkan orang-orang yang berani untuk kembali ke Alkitab sedikit demi sedikit. Ada Waldensia, John Huss, Martin Luther, John Calvin, Anabaptis, John Wesley. Dilanjutkan William Miller. Dan setelah tahun 1804 ada gerakan lagi sampai pintu kasihan ditutup. Ini akan kita bahas nanti di Kitab Wahyu pasal 10. Gerakan untuk mengajak menurut hukum Allah dan menyembah Tuhan pada hari Sabat. Jadi kalau kita lihat dari bagian ini, setelah Yesus naik ke surga, rasul-rasul mengabarkan Injil, iman yang murni harus dikembalikan lagi. Siapa yang harus mengembalikan iman yang murni? Gerakan yang terakhir ini. Apakah kita akan terlibat untuk mengembalikan iman yang murni ini? Supaya apa? Supaya Yesus segera datang. Karena setelah pintu kasihan ditutup, maka terjadi 7 tulah dan Yesus akan datang yang kedua kali untuk menjemput kita. Jadi di sini kita lihat bagiannya dari Yesus naik ke surga, iman yang masih murni. Sebelum Yesus datang,
iman yang masih murni itu harus dikembalikan lagi. Dan Tuhan Yesus mengutus orang-orang siapa yang akan melakukan ini. Itulah yang akan kita bahas nanti di dalam kitab Wahyu pasal 10. Jadi dalam mempelajari kitab Wahyu pasal 10, kita akan membiarkan Alkitab menjelaskan dirinya sendiri dengan membandingkan satu ayat dengan ayat yang lain. Ini adalah metode para penganut Advent hari ke-7. Roh Kuduslah yang mengilhami kitab suci dan menaruh dalam kitab suci segala sesuatu yang kita butuhkan agar kita memahami kitab suci. Kita tidak memerlukan komentar, kita tidak memerlukan buku-buku untuk menafsirkan Alkitab bagi kita. Saya tidaklah mengatakan bahwa komentar buruk atau buku-buku buruk memang adalah baik untuk membaca buku-buku dan komentar, tetapi walaupun kita tidak memiliki buku-buku dan komentar, kita masih tetap dapat memahami Alkitab. Karena Roh Kudus menaruh di dalam Alkitab segala sesuatu yang kita perlukan agar memahami Alkitab. Dengan kata lain, Alkitab akan menjelaskan dirinya sendiri. Kita akan memakai berbagai sumber dalam Alkitab untuk menerangkan kitab Wahyu pasal 10. Kita akan memakai banyak ayat. Kuncinya adalah bahwa ayat-ayat itu sedikit banyaknya memiliki hubungan dengan kitab Wahyu pasal 10. Ini bukan hanya mengambil satu ayat apa saja dan yang membicarakan tentang hal yang sama sekali berbeda dan menghubungkannya dengan kitab Wahyu pasal 10. Tidak, ayatnya haruslah berkaitan dengan tema dari kitab Wahyu pasal 10 agar bisa memakai satu ayat untuk menerangkan ayat lainnya. Satu poin yang ingin kita tekankan dalam mempelajari kitab Wahyu pasal 10 ini adalah kita akan melihat bahwa kitab Wahyu pasal 10 meramalkan asal mula pergerakan besar Advent. Dan ini digambarkan secara terperinci. Dan sambil mempelajari hal ini, kita juga akan memakai tulisan-tulisan roh nubuat. Jadi kitab Wahyu pasal 10, seperti tadi saya katakan, ada gerakan terakhir pada akhir zaman ini untuk mengembalikan kita kepada 10 hukum Allah dan menyembah Tuhan pada hari Sabat. Itulah gerakan itu. Nanti akan kita bahas. Dan itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Wahyu pasal 10. Kita akan memulai dengan memberikan penjelasan tentang hal khusus ini. Bagaimana kita bisa membawa pekabaran ini kepada seseorang yang bukan penganut Advent hari ke-7 dan yang tidak mempercayai roh nubuat, karena memang kita memakai banyak tulisan roh nubuat untuk menggambarkan apa yang telah terjadi dalam pergerakan besar Advent. Prinsipnya, bagaimana pekabaran ini bisa diberikan kepada orang yang bukan penganut Advent. Ada dua hal khusus yang harus kita tekankan, yaitu pertama, kita memberitahu dia ini bukanlah merupakan studi Alkitab pertama yang diberikan kepada orang yang bukan penganut Advent hari ke-7. Harus ada doktrin tertentu yang harus dipahami orang-orang lebih dahulu sebelum memahami doktrin yang satu ini. Doktrin yang harus dipelajari itu adalah sebelum kita memberikan studi Alkitab ini, kita harus telah memperkenalkan mereka dengan pelayanan bait suci. Jadi pelayanan bait suci itu harus kita beritahukan kepada mereka. Untuk itu makanya sebagai anggota gereja kita harus mengerti tentang pelayanan bait suci. Karena pelayanan bait suci itu adalah bagaimana untuk menyelesaikan masalah dosa. Dan itulah yang digenapi Yesus pada waktu Yesus datang yang pertama kali dengan disalib. Jadi yang disalibkan, yang digenapi itu adalah hukum-hukum upacara yang dilakukan oleh orang-orang Israel umat Tuhan di Perjanjian Lama. Bukan 10 hukum Allah yang disalibkan, tetapi hukum-hukum upacara yang digenapi oleh Yesus
Ya, itulah pelayanan bait suci. Jadi orang harus tahu tentang pelayanan bait suci. Sering orang hanya Advent saja yang tahu, Advent saja itu nggak perlu bagi kita. Mungkin ada orang sering mengatakan seperti itu, tapi kita harus bisa menjelaskan tentang bait suci. Kita harus telah memperkenalkan mereka dengan doktrin tentang penghakiman, penyelidikan. Jadi mereka harus tahu. Kita harus telah memperkenalkan mereka dengan sejarah gereja, khususnya mengenai peranan roh nubuat di dalam gereja. Sekali saja kita telah melakukan hal tersebut, maka orang-orang akan telah dipersiapkan untuk memahami pentingnya dan artinya Kitab Wahyu pasal 10. Kedua, bahwa tidaklah adil untuk menuntut topik ini dipelajari hanya dengan Alkitab dan tidak menyertakan roh nubuat. Dan orang-orang bertanya-tanya, mengapa Anda mengatakan bahwa tidaklah adil untuk berharap mempelajari ini hanya dari Alkitab dan tidak menggunakan roh nubuat? Ada alasan yang sangat penting. Contoh, tanduk kecil dari kitab Daniel pasal 7, apakah Alkitab mengatakan bahwa tanduk kecil dalam kitab Daniel pasal 7 secara historis telah digenapi dalam kepausan? Tidak. Kita tidak menemukan dalam Alkitab kata kepausan. Apakah yang Alkitab berikan kepada kita? Alkitab memberi kita ciri-ciri dari tanduk kecil. Tanduk kecil ini mengucapkan kata-kata hujat kepada Yang Maha Tinggi. Nanti kita akan mencari tahu apa artinya kata menghujat. Tanduk kecil menganiaya hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi. Ia menyatakan telah mengubahkan hukum Allah. Ia memerintah selama 1260 tahun. Jadi kita memiliki ciri-ciri dari tanduk kecil. Apakah pentingnya semua ciri-ciri itu? Kita harus pergi keluar dari Alkitab dan mencari penggenapan dari ciri-ciri itu dalam sejarah atau tulisan roh nubuat. Contoh lainnya, Alkitab tidak menyebutkan tentang negara Amerika Serikat. Saudara baca dari Kejadian sampai Wahyu, apa ada kata-kata Amerika Serikat? Tidak ada. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa negara Amerika Serikat ada dalam nubuatan Alkitab? Kita melihat kitab Wahyu pasal 13 ayat 11 hingga ayat 18, kita mempelajari semua ciri-ciri dari binatang ini yang keluar dari dalam bumi. Dan dengan ciri-ciri tadi, kita pergi kepada sejarah atau tulisan roh nubuat untuk mendapatkan apa yang memenuhi semua ciri-ciri dari nubuatan kitab Wahyu pasal 13. Jadi kita harus pergi keluar. Setelah kita tahu ciri-ciri, ciri-ciri ada di dalam Alkitab. Tapi Alkitab tidak menyatakan siapa itu. Kita akan pergi keluar ke sejarah atau ke buku roh nubuat. Jadi Alkitab memberi kita gambarannya. Tetapi kita harus pergi keluar dari Alkitab kepada sejarah atau tulisan roh nubuat agar bisa menemukan sistem yang digenapi oleh ciri-ciri tadi. Apakah adil untuk berkata bahwa kita hanya bisa mempelajari kitab Wahyu pasal 10 dari Alkitab saja dan tidak bisa pergi kepada sejarah atau tulisan roh nubuat untuk mendapati kapan kitab Wahyu pasal 10 digenapi? Sama sekali tidak. Ellen G. White memiliki kuasa istimewa bila dihubungkan dengan gambaran apa yang terjadi dengan kitab Wahyu pasal 10 karena dia hadir di sana. Ellen G. White menjadi saksi. Dia bukanlah ahli sejarah yang hidup kemudian dan memandang kembali sejarah dan menemukan sejarah, tetapi dia ada di sana. Dia menjadi saksi mata kepada peristiwa-peristiwa yang terjadi. Jadi penggambarannya merupakan kuasa istimewa. Kita harus pergi kepada sejarah atau tulisan roh nubuat untuk menemukan arti tanduk kecil. Kita harus pergi ke sejarah untuk menemukan arti dari negara Amerika Serikat. Sehingga kita harus pergi kepada sejarah untuk dapat memahami kitab Wahyu pasal 10. Kita harus mencari penggenapan dari kitab Wahyu pasal 10 dalam sejarah atau tulisan roh nubuat. Jadi, dua poin tadi adalah, pertama, jangan berikan topik ini sebagai studi Alkitab yang pertama, ini akan sulit dimengerti. Dan kedua, jangan harapkan
hanya untuk menerangkan hal-hal hanya dalam kitab Wahyu pasal 10 saja. Karena kitab Wahyu pasal 10 memiliki penggenapannya dalam sejarah. Jadi kita harus menemukan berdasarkan ciri-ciri dalam kitab Wahyu pasal 10. Kapan topik ini digenapi dalam sejarah. Ini berlaku juga untuk semua nubuatan Alkitab. Dapatkah kita memahami kitab Daniel pasal 2 tanpa melihat sejarah? Kepala dari emas, dada dan lengan dari perak, perut dari tembaga, kaki dari besi, jari-jari kaki dari besi, dan tanah liat 10 jarinya. Dapatkah kita tahu tanpa melihat sejarah? Dapatkah kita menjelaskan kitab Daniel pasal 2 tanpa melihat sejarah? Tidak dapat. Dapatkah kita menjelaskan kitab Wahyu pasal 10 tanpa melihat sejarah? Tidak dapat. Jadi jangan berkata atau berharap kita tidak bisa memakai tulisan Ellen White. Kita tidak memakainya karena dia menggambarkan penggenapan kitab Wahyu pasal 10 dalam sejarah. Kita akan membaca seluruh perikop dari kitab Wahyu pasal 10. Setelah kita membaca perikopnya, lalu kita akan mempelajari urutan peristiwanya. Karena dalam kitab Wahyu pasal 10 terdapat serangkaian peristiwa yang terus berlangsung secara kronologis satu demi satu. Dan setiap detailnya telah digenapi dalam urut-urutan yang tepat dalam pergerakan tahun 1844. Peristiwa-peristiwa dalam kitab Wahyu pasal 10 terjadi dalam konteks sangkakala ke-6. Sebagai penganut gereja Masai Advent hari ke-7, kita mempercayai bahwa 7 jemaat, 7 meterai, 7 sangkakala menggambarkan sejarah dari sejak zaman para rasul hingga akhir zaman. Kita sudah bahas semuanya ini tentang 7 jemaat, 7 meterai, dan 7 sangkakala. Kita mempercayai jemaat Efesus sebagai gereja rasul-rasul pertama, dan jemaat Laodikia sebagai gereja akhir zaman. Dan gereja-gereja lainnya di tengah-tengah gereja itu menunjukkan aliran sejarah. Jadi 7 gereja menunjukkan kondisi internal gereja dalam aliran sejarah. Saya ulangi, 7 gereja menunjukkan kondisi internal gereja dalam aliran sejarah. Kita juga mempercayai meterai-meterai dimulai dari zaman para rasul. Dan berbagai meterai dan peristiwanya telah digenapi dalam alur sejarah yang mencapai puncaknya dengan suasana sunyi senyap setengah jam di surga yang merupakan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Jadi 7 meterai menunjukkan kondisi eksternal gereja yang mempengaruhi gereja. Itulah 7 meterai. Dan kita juga mempercayai 7 sangkakala, meskipun ada orang yang mengarahkan sesuatu di masa yang akan datang. Jadi 7 sangkakala itu belum terjadi, tapi akan terjadi di masa datang. Tidak. Yang sesungguhnya sangat berbahaya kalau kita mempercayai bahwa 7 sangkakala itu ada di masa datang. Karena ini akan mengingkari penggenapannya dalam pergerakan Advent. Selama kita melihat kitab Wahyu pasal 10 dalam sangkakala ke-6. Jadi kitab Wahyu pasal 10 itu ada dalam sangkakala yang ke-6. Sangkakala ke-7 adalah Yesus datang yang kedua kali. Jadi sekarang kita ini hidup di dalam sangkakala yang ke-6. Sangkakala ke-6 adalah Tuhan Yesus sedang mengumpulkan orang-orang di pihak Tuhan. Itulah Wahyu pasal 10. Jadi kalau kita mengatakan semua sangkakala itu akan digenapi di masa yang akan datang, maka kita mencabut kitab Wahyu pasal 10 keluar dari konteks sejarahnya. Dan ini sangat berbahaya, karena kitab Wahyu pasal 10 sangat dahsyat dalam rantai aliran yang Allah telah tetapkan. Apabila kita mencabutnya dari rantai dan menaruhnya keluar, maka kita tidak memiliki rantai, melainkan sambungan yang terpisah. Jadi kitab Wahyu pasal 10 terjadi selama masa sangkakala yang ke-6. 7 sangkakala menunjukkan adanya penghakiman terhadap orang-orang yang menganiaya umat Tuhan. Ya.
Jadi 7 sangkala itu menunjukkan adanya penghakiman terhadap orang-orang yang menganiaya umat Tuhan. Jadi Yesus datang yang kedua kali itu untuk menolong umat-umatnya dari apa? Dari penganiayaan. Kalau Yesus tidak datang, ya mungkin kita tidak tahu. Tapi itulah, Yesus datang untuk menolong umat-umatnya. Karena dikatakan di situ, waktu kita membahas di Wahyu pasal 11, ayat 40 sampai 40 terakhir ya. Setelah 40, Raja Utara dia geram mendengar kabar-kabar dari timur dan dari utara, dan dia marah dia. Maka dia kabar dari timur apa? Kabar dari timur adalah tentang hari Sabat. Kabar dari utara tentang jatuhnya Babel. Jadi Raja Utara kita tahu semuanya itu adalah Babel rohani yang marah mendengar kabar-kabar dari timur tentang hari Sabat. Itulah gerakan yang terakhir tadi, ya kan, yang dia mengabarkan tentang hari Sabat. Kita harus kembali kepada 10 hukum Allah. Dan salah satunya adalah hukum keempat, hari Sabat. Kuduskalah hari Sabat, hari Tuhan Allahmu, bukan harinya orang Yahudi. Kita sering kan hari Sabat diberikan pada orang Israel, jadi itu hari Sabatnya orang Israel. Tidak kalau kita baca dengan teliti. Itulah hari Sabat, hari Tuhan Allahmu. Ya, kita harus tahu itu. Jadi, apakah ini terjadi pada awal sejarah Kristen, sejarah gereja Kristen, atau pada akhir sejarah gereja Kristen? Harus terjadi pada akhir sejarah gereja Kristen. Karena merupakan 2 trompet yang terakhir. Trompet ke-6 dan trompet kedua. Sangkakala ke-6 dan sangkakala ke-7. Sangkakala ke-6, sangkakala ke-7, Yesus datang yang kedua kali. Jadi 5 sangkakala telah berlalu. Sekarang adalah sangkakala yang nomor 6. Dengan kata lain, penggenapan dari pasal ini bukanlah pada zaman para rasul. Tidak pada masa kekuasaan kegelapan, melainkan pada masa akhir zaman ini terjadi. Zaman kita sekarang ini. Kita Wahyu pasal 10 terjadi pada sangkakala ke-6, dan sangkakala ke-6 Tuhan mengumpulkan orang-orang di pihak Tuhan dan menjadi umat Tuhan. Dan kita Wahyu pasal 10 Tuhan menubuatkan gerakan pada akhir zaman, yaitu untuk kembali kepada 10 hukum Allah dan berbakti pada hari Sabat, hari yang ke-7 yang kita kenal dengan pekabaran 3 malaikat. Dan pekabaran ini melengkapi pekabaran-pekabaran dari gerakan-gerakan yang dimulai pada periode zaman kegelapan. Iman yang mati untuk kembali ke iman yang murni. Periode kuda putih, meterai pertama. Kita akan lanjutkan nanti Sabat depan. Oke, kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bertata dalam surga, kami ucapkan terima kasih Tuhan, kami telah mempelajari firman-Mu ini. Buka hati pikiran kami Tuhan, dan bikin firman yang kami pelajari akan dapat kami mengerti, dan semua itu akan lebih menguatkan iman percaya kami, dan mempersiapkan kami di dalam menantang Yesus yang kedua kali. Untuk itu Tuhan, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dengan demikian kami akan menjadi bagian untuk menyuarakan suara nyaring, pekabaran tentang hari Sabat, pekabaran tentang saat penghakiman telah tiba, dan demikian Yesus datang untuk menjemput kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin.